Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita bisa kultum sejenak setelah kultum pertama. Mari kita lanjutkan materi kita yang kita baca dari kitab Tafsir Al-Maraghi, yaitu juz 1 yang sudah kita baca pada Al-Fatihah, tapi baru sampai pada terakhir, yaitu halaman 8 ya. Sekarang kita masuk halaman berapa ini? 9 ya. Baik, alhamdulillah kita akan baca. Sayang ini saya tidak baca kita bawa kacamata, jadi agak kurang ya. Tapi nanti coba saya baca secara bertahap. Kita baca halaman 9 dari lafal Bismillahirrahmanirrahim, ialah aku mengerjakan ini adalah perintah Allah dan karena Allah, bukan kemauan dari hawa nafsuku sendiri. Ini kemarin sudah kita baca ya. Sudah. Kita sekarang di berikutnya halaman 10 ya, halaman 10. Baik, kita baca di halaman 10, yaitu tafsir Hamdalah ya. Di tafsir Hamdalah di situ ada tafsirnya nomor 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Alhamdulillah, menurut bahasa, pujian atas perbuatan baik yang timbul dari pelakunya atas ikhtiarnya. Kebaikan tersebut baik diperuntukkan bagi pemujinya maupun orang lain. Jadi ini baru menurut bahasa ya. Kalau boleh saya tambahkan lagi bahwa alhamdulillah kalau dalam bahasa dari kata hamidayah madu ya, memuji. Kemudian alhamdulillah ini ditambahi al, lebih pada makna segala. Jadi kalau kita membaca terjemahan alhamdulillah segala puji, itu karena ada alnya. Jadi hamdun itu pujian, kemudian ketika alhamdulillah maka arti al itulah yang diterjemahkan segala. Nanti kalau dalam bahasa Arab, dan ini di buku Tafsir Maraghi tidak menegaskan karena tidak mau yang rumit-rumit, tapi setidaknya untuk tambahan saja, ini namanya al-ma'rifah ya, yang punya makna harfun listighraqil jinsi, yaitu huruf yang menenggelamkan seluruh makna. Makanya kata alhamdulillah itu bukan terjemahnya pujian itu, tapi segala puji. Ini hanya tambahan. Kemudian ada perbandingan kata alhamdulillah, yaitu al-madhu. Jadi madaha yang dahu itu juga artinya memuji. Tapi Allah memilihkan lafal alhamdulillah, bukan al-madhu. Jadi kan bisa saja al-madhu lillah
pujian atau segala pujian itu milik Allah. Tapi kenapa di sini menggunakan kata alhamdulillah? Nah, ini ada perbandingan makna 4. Alhamdu, al-madhu, as-sana'u, asyukru. Jadi arti dari alhamdu bisa al-madhu, bisa as-sana'u, bisa asyukru. Ya. Dan masing-masing punya makna tersendiri, walaupun kalau diartikan itu satu maksud, satu nada, satu makna. Di sini dijelaskan al-madhu lebih luas, mencakup pujian pada umumnya. Misalnya madahal mal, memuji harta. Madahal jamal, memuji kecantikan. Jadi ketika menggunakan kata al-madhu itu bersifat umum, ya, bisa kaitannya dengan harta, bisa kaitannya dengan keindahan, ketampanan, kecantikan, dan seterusnya. Ya, kita ikuti saja dalam memahami kata alhamdulillah. Kemudian ada lagi as-sana'u, dipergunakan untuk memuji dan mencela. Ya. Jadi tadi perbandingannya dengan alhamdulillah. Coba kita buka lagi di atasnya, tadi baca lagi bahwa alhamdulillah itu pujian atas perbuatan baik yang timbul dari pelakunya atau ikhtiarnya. Kebaikan tersebut ya, baik diperuntukkan bagi pemujinya maupun orang lain. Jadi makna alhamdulillah itu juga sebenarnya luas, baik perbuatan si pelaku ya, atau juga orang yang dipuji gitu, pelaku maupun objeknya. Adapun al-madhu ini tadi dikatakan pujian yang bersifat umum. Nah, sementara as-sana'u ini dipergunakan untuk memuji dan mencela. Jadi as-sana bisa untuk pujian, tapi bisa untuk celaan. Sementara asyukru ini adalah pengakuan atas keutamaan karena nikmat yang timbul dari yang disyukuri. Jadi kalau bahasa kita terima kasih, ya, berterima kasih, baik hati, lisan atau tangan atau anggota lainnya. Ya, jadi kita ingin memahami satu kata alhamdulillah dengan pendekatan bahasa, yaitu ada perbandingannya, ada al-madhu, as-sana'u, asyukru. Kemudian karena ini bahasa, lalu dikaitkan dengan syair Arab. Coba kita buka halaman 11. Penyair Arab berkata, afadat kumus na'ma'u minni salasa, yadi walisani wad-dhamiru al-muhajjaba. Artinya, tanganku, lisanku, dan hatiku bersyukur kepadamu atas beberapa nikmat yang kamu berikan. Jadi ini untuk mengartikan dari kata asyukru tadi. Kemudian dalam athar, jadi istilah athar itu adalah bisa ungkapan para sahabat atau para tabi'in, atau bisa ulama pada umumnya. Alhamdu ra'sus syukri ma syakarallaha abdun lam yahmadhu. Artinya memuji itu
modal bersyukur. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau belum memujinya. Jadi seakan-akan kata alhamdulillah bagian daripada syukur. Dan ini yang kemudian kita sering, mari kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Nah itu karena alhamdulillah itu bagian dari bentuk syukur. Di antaranya dengan lisan, ya, dengan ucapan, atau bahkan bisa dengan abdan, yaitu anggota badan. Selanjutnya, memuji dijadikan modal bersyukur. Sebab menyebut nikmat dengan lisan dan memuji pada yang memberinya berarti meratakan nikmat itu di kalangan manusia. Pelakunya akan menjadi penuntun yang diikuti. Bersyukur dalam hati bersifat tersembunyi. Sedikit sekali orang yang mengenalnya. Sedang bersyukur dengan perbuatan anggota, tidak banyak orang melakukannya. Jadi di sini sedang membahas kata pujian. Jadi yang namanya pujian modal bersyukur. Ya, kemudian di dalam bersyukur itu bisa dengan 3 macam. Dengan ucapan langsung, ya, itu mudah ditunjukkan. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, itu berarti sedang mengucapkan bentuk syukur. Tapi jarang orang yang bersyukur dengan hati, ya, karena memang tidak bisa terdeteksi. Tapi seharusnya hati pun harus menunjukkan syukur. Biasanya orang yang mudah bersyukur di dalam hati, orangnya nanti sabar, terima. Ini ada sabar, terima ini. Jadi artinya betul-betul mudah memaafkan orang lain, legowo, tidak mudah tersinggung. Jadi ini untuk tanda-tanda orangnya bersyukur. Dan ini jarang. Kadang orang mudah tersinggung, mudah marah, emosi, gak sabaran dan seterusnya, yang masih kaitannya dengan hal itu, ini berarti tanda hatinya kurang bersyukur. Ya, jadi sampai umpamanya, ini contoh saya pribadi ini, masalah sakit ini. Jadi sudah 2 minggu ini, kalau kemudian saya menyikapi dengan keluh kesah, gara-gara jatuh sebentar saja sakitnya berhari-hari Nah ini kan namanya nggak bersyukur. Antara sakit dengan sehat itu kan sebenarnya banyak sehat-sehatnya. Tapi kemudian mengeluh dengan kondisi sakit, maka sesungguhnya tidak bersyukur di hati. Dan ini sulit memang, prakteknya sulit, ya. Mesti ada dalam hati sesuatu yang menunjukkan kok mengeluh, kok orang mari-mari, kok gak sembuh-sembuh kan gitu. Nah ini berarti hati saya belum bersyukur kan seperti itu. Dan ini yang sulit. Ternyata memang yang namanya bersyukur dalam hati tersembunyi, ya. Dan sedikit sekali orang yang mengenalnya. Karena memang tidak bisa terbaca. Kembali lagi bahwa yang namanya bersyukur, ya, ini bisa dengan hamdalah. Dan hamdalah itu sendiri bukan sebatas ucapan, tapi bisa di hati dan juga dengan perbuatan. Nah, tanpa kita mengatakan alhamdulillah, tanpa hati kita menyuarakan, tapi di dalam hati itu hamdalah. Tapi kita mau sholat, kita mau hadir pengajian, duduk bersabar menunggu waktu syuruk, ya,
dengan thalabul ilmi ini, hakikatnya badan kita ini sedang bersyukur. Walaupun sambil ngantuk ya ora apa-apa. Tapi kan ini artinya wujud kita di sini itu hakikatnya sedang bersyukur bil abdan, atau bahasa lain bil jawari, dengan anggota badan. Atau hal lain, aktivitas anggota badan kita untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang menunjukkan ibadah, hal-hal yang menunjukkan kebaikan. Apapun ya, kita bekerja lillahi ta'ala tanpa mengucapkan, itu hakikatnya pekerjaan kita itu dengan kehadiran anggota badan kita sedang hamdalah, sedang bersyukur, sedang memuji Allah. Nah ini yang mungkin bisa kita olah, biar tiap gerakan anggota badan kita bukti syukur kita kepada Allah. Hamdalah, yaitu pujian kepada Allah. Ini untuk membedakan pujian ya, syukur dengan lisan di hati maupun dengan perbuatan atau anggota badan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan minasyakirin, orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya ya, setelah alhamdulillah itu masuk lillahi. Alhamdulillahi, maka lillah di sini kalau dipisahkan menjadi Allah. Nah, kita sudah membaca di basmalah, yaitu ada Allah dari kata al-ilah. Di sini Allah ialah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, yang selain Dia tidak boleh disebut dengan nama ini. Kita semua sudah tahu, jadi Allah adalah al-ma'bud, yang disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan lafal ini hanya untuk Allah, tidak boleh untuk makhluknya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Rabb dari kata ar-rabbu. Nah, apa itu ar-rabbu? Di sini Tuhan yang mendidik, yang mengurus kepentingan yang dididiknya, dan yang mengatur urusannya. Nah, kemudian di sini pendidikan Allah untuk manusia ada dua macam, yaitu pertama pendidikan yang bersifat penciptaan, yaitu mengembangkan jasmani sampai mencapai kedewasaan dan kesempurnaannya, dan menumbuhkan kekuatan jiwa dan akalnya. Nah, ini juga perlu kita sadari bahwa makna ar-rabbu itu pendidikan atau yang mendidik. Nah, di sini bahwa Allah menciptakan makhluknya, khususnya manusia, dari terlahir sampai dewasa itu bagian pendidikan langsung dari Allah. Mungkin orang berpikir yang namanya pendidikan khususnya formal itu anak ketika masuk sekolah ya. Dari tingkat TK sampai universitas itu yang kemudian fokus sebagai pendidikan formal. Tapi sungguhnya pendidikan informal atau pendidikan yang tidak langsung disebut dalam sebuah lembaga, ini kita hidup adalah dalam pendidikan Allah, dalam didikan Allah. Jadi bahkan sejak kita dalam kandungan sebenarnya itu sudah dalam Rabbul Alamin. Jadi Allah memang sebagai Tuhan yang mendidik alam semesta. Itu bisa dalam arti menjaga, merawat ya, dan mengatur. Nah, ini yang sulit kita menyadarinya. Tapi sebagian kita tentu sudah memahaminya, hanya kadang kurang memaksimalkan bagaimana memahami bahwa hidup kita itu di bawah pendidikan Allah. Alhamdulillah bisa sampai dewasa, sampai
usia tua, bahkan usia senja, itu masih dalam pendidikan Allah sampai akhir hayat. Ya, ini yang penting kita bagaimana memahami bahwa kita betul-betul masih dalam pendidikan Allah. Ini yang dimaksud dengan pendidikan bersifat penciptaan, yaitu mengembangkan jasmani sampai mencapai kedewasaan dan kesempurnaannya, dan menumbuhkan kekuatan jiwa dan akalnya. Kemudian yang kedua, ini pendidikan yang berkaitan dengan manusia, pendidikan yang bersifat keagamaan, yaitu dengan menurunkan wahyu kepada seseorang di antara mereka agar disampaikan kepada umat manusia untuk menyempurnakan akal dan membersihkan jiwa mereka. Dalam hal yang kedua ini, maka tidak seorang pun selain Allah berhak mensyariatkan peribadatan, menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali hanya dengan izinnya. Nah, ini ada istilah pendidikan keagamaan. Jadi keberadaan nabi, keberadaan rasul yang menerima wahyu itu adalah pendidikan keagamaan. Sehingga manusia tahu tujuan hidupnya. Manusia mengikuti petunjuk yang Allah kehendaki. Dan kita sebagai seorang muslim sudah mendapatkan panduan dan pendidikan melalui Al-Quran. Dan di antara tujuan hidup sudah jelas. Kita sering baca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini adalah tujuan utama dari keberadaan kita. Jadi Allah sudah mencanangkan pendidikan tujuan hidup manusia, bahwa kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah. Nah, tentu pengertian ibadah sangat luas. Ada ibadah yang sifatnya formal dalam arti mahdhah yang kita lakukan seperti sholat, siam, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang sifatnya telah ditetapkan. Tapi ada ibadah yang bersifat umum, apapun yang kita lakukan tentu harus diiringi niat. Ini adalah pengabdian diri kepada Allah. Ya, termasuk seperti ini, kita duduk untuk thalabul ilmi, membaca kitab tafsir, kita tentu berniat sebagai ibadah. Dan ini adalah bagian penghambaan kita kepada Allah. Dan apapun aktivitas kita harus kita niatkan ibadah, biar tidak dibatasi ibadah hanya yang sifatnya ibadah mahdhah. Ada ibadah-ibadah yang tidak mahdhah, sehingga aktivitas apapun sebenarnya dalam bingkai ibadah. Nah, ini yang mungkin perlu kita tanamkan di diri kita masing-masing, sehingga dalam setiap aktivitas, setiap gerakan, setiap langkah harus kita nawaitunya ibadah lillah. Niat kita hanya ibadah kepada Allah. Nah, ini yang mungkin kita pahami bersama dari tujuan pendidikan Allah untuk manusia melalui keagamaan. Dan tentu manusia sudah dalam pendidikan Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan sebatas umat Nabi Muhammad SAW saja, karena sebelum Nabi Muhammad sudah banyak para nabi yang mereka juga mendapatkan wahyu untuk mendidik umat manusia.
Bahkan jumlah nabi sangat banyak. Dan para rasul sendiri dari ribuan nabi ada 315 rasul. Artinya banyak sekali ya yang Allah beri wahyu kepada mereka, kepada manusia pilihan. Nah, yang pada akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad SAW yang dicantumkan di dalam Al-Quran para nabi dan rasul 25. Jadi 25 yang ada di dalam Al-Quran itu hanya sebagian kecil. Jadi bukan sebagai batasan jumlah. Ini yang sering kita dengar, bahkan yang sudah kita pahami dan kita hafal, nabi dan rasul 25. Itu benar dalam Al-Quran. Tapi hakikatnya di luar yang tertulis di dalam Al-Quran justru lebih banyak. Jadi wa minhum man lam naqsus alaik, ada di antara mereka para nabi dan rasul yang belum kami, kata Allah, kisahkan kepadamu hai Muhammad. Jadi Allah sendiri hanya memilihkan 25. Dan dari 25 itu masing-masing punya ciri khas. Ibaratnya hanya perwakilan dari model-model kehidupan manusia. Jadi setiap nabi punya ciri khas dan itu sebagai percontohan hidup. Betul, kita qudwah hasanahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa pada setiap nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran ada hal-hal yang menjadi pedoman hidup. Contoh, ketika bicara tentang kekuasaan, tentang kepemimpinan, tentang kekayaan, itu ada dalam satu contoh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman adalah raja, Nabi Sulaiman adalah orang kaya, ya. Nabi Sulaiman bahkan mampu mengendalikan berbagai hal, termasuk kaum jin, termasuk angin. Nah, ini kan kalau kita pelajari bahwa Nabi Sulaiman ini adalah satu contoh dalam kehidupan. Bila ada orang yang merasa dirinya hebat, merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan, lihatlah kepada Nabi Sulaiman. Artinya kalau sudah dibandingkan kepada Nabi Sulaiman, maka seluruh kekuatan yang ada di muka bumi ini belum sebanding. Apalagi hanya sekelas Presiden Indonesia. Allah ini belum sebanding dengan kekuatan dan kekuasaan Nabi Sulaiman. Ini hanya baru satu contoh bahwa pendidikan, ya, pendidikan agama ataupun ini yang diturunkan Allah Ta'ala melalui wahyu kepada para nabi dan rasul itu untuk percontohan. Sebaliknya, ketika ada orang yang hidupnya tanda kutip menderita secara fisik karena sakit, itu juga jangan berkeluh kesah, jangan merasa ini jangan-jangan ini azab, jangan-jangan ini siksa, jangan-jangan ini penghinaan. Bukan. Coba kita tengok Nabi Ayub yang hidupnya penuh dengan sakit, menderita. Jadi tidak selamanya orang menderita sakit itu bentuk azab siksa, tidak. Ujian, bahkan boleh dibilang orang yang tabah dan kuat menghadapi sakit itu setara dengan atau seperti Nabi Ayub. Justru itu adalah bisa disebut sebagai kemuliaan. Nah, ini hanya untuk contoh. Jadi tidak selamanya yang indah-indah saja. Yang susah, yang sulit itu pun ada contohnya. Atau umpamanya ada orang yang diusir, ada orang yang dibuang, disingkirkan. Contohnya siapa itu? Nabi yang dibuang ke laut, Nabi Yunus. Ini jadi bisa kita ambil pelajaran
Jadi tidak selamanya orang yang dibuang itu kemudian jelek. Ada contoh Nabi Yunus, artinya orang baik pun disingkirkan, orang baik pun dibuang. Nah, ini biar untuk diambil pelajaran. Jadi kita juga tidak bisa menilai orang yang mungkin terkalahkan berarti jelek, buruk. Orang yang sakit terus itu buruk. Orang yang disingkirkan itu buruk, belum tentu. Nah, ini baru contoh-contoh dari para nabi. Singkatnya bahwa Al-Quran itu mengkisahkan para nabi untuk dijadikan pedoman hidup. Siapapun kita, kapanpun kita hidup, dimanapun kita berada, ambillah kisah-kisah para nabi untuk diambil pedoman hidup kita. Mudah-mudahan yang singkat ini memberi manfaat buat kita semuanya. Mari kita akhiri dulu. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sampai pada halaman 12 masih membahas tentang kata ar-rabb ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.